harus menghargai dan taat hukum sampai ada putusan ingkrah, sehingga nantinya tanpa ada seperti ini pun kami sangat yakini dengan fakta-fakta hukum yang telah kami miliki, dengan bukti-bukti yang cukup kuat, kami sangat yakin untuk mengadili dan itu seluruh tahapan itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kawan-kawan sekalian, perlu diketahui bersama bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Kita harus sama-sama taat hukum. Kami selaku warga negara yang taat hukum melakukan upaya-upaya hukum yang telah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan yang terbaik untuk kebaikan kita dan keluarga kita. Mengosongkan orang atau barang yang ada di dalam lokasi objek eksekusi sesuai dengan perintah Ketua Pengadilan Negeri Palu. Jadi mohon Bapak Ibu yang tidak punya kepentingan, yang tidak ikut berperkara, sekali lagi yang tidak ikut berperkara, jangan Bapak Ibu melibatkan diri, karena ini adalah. Kami akan melakukan eksekusi pengosongan atas pembelian barang hasil lelang. Itulah eksekusi. Jadi eksekusi. Prosedur lelang tidak benar. Kami bayar setiap bulan. Kami bayar setiap bulan. Eksekusi apa? Lelang tidak benar. Kemudian kenapa Anda mau mendukung? Kami bayar setiap bulan. Lalu kami bayar 500 juta. Kemudian ada pembatalan lelang 12 juta. Maka kami menganggap tidak lelang. Kenapa langsung ada eksekusi lelang? Sementara masih berperkara di pengadilan. Masih berperkara di pengadilan. Kemarin 1 tahun NO hasilnya. Berarti kalau NO tidak boleh ada eksekusi karena itu adalah penyerobotan, dan ini tanggal 10 masih berlaku pengadilan, masih berlaku tanggal 10 masih ada pengadilan. Eksekusi apa ini? Lelang apa? Tidak benar prosedurnya. Tidak benar. Kami melakukan pembayaran. Kami melakukan setiap bulan pembayaran. Kenapa ada eksekusi? Kenapa ada lelang? Kemudian kami bayar 500 juta untuk pembatalan lelang. Lalu katanya harus ditambah 12 juta dari KPKNL. Lalu kami bayar 12 juta. Lalu dianggap lelang dihapuskan. Ya, kenapa tiba-tiba ada lelang? Sementara kami masih berperkara. Kami telah menuntut BNI, KPKNL, kemudian Apresial, ya, BPN, kemudian pemenang lelang. Ini kami lakukan semuanya. Ya, maka ini masih berproses hukum. Kami meminta Ketua, barang-barang di depan lokasi semua. Itu mobilnya kalau nggak ada dijerek. Jalan. Harus dihargai. Silakan. Karena itu, ya, Anda beranggap ini satu kebenaran. Ya, bagi Allah ini Anda beranggap akan menyimpan kalian. Oh, pindah. Terus, tarik. Dia telah melakukan. Kami mempertahankan ini karena kami benar. Kami membayar setiap bulan. Kami membayar biaya lelang, biaya pembatalan lelang dengan 12 juta rupiah pembatalan lelang. Ya, kita jelaskan bahwa inilah kezaliman yang merupakan tangan lu berdarah orang-orang yang tidak mau. Ada pembatalan, ini tidak benar, ini dipaksakan, ini dipaksakan dari Allah yang mengetahui. Ini kami mempertahankan hak dan berdasarkan kami sementara melakukan kami bayar pembakaran lelang
melakukan ini. Ya, Anda juga punya keluarga. Kalau Anda dilakukan seperti ini bagaimana? Coba. Saya bayar setiap bulan. Tapi ini yang dipergunakan dihinakan seperti ini. Padahal kami adalah di pihak yang benar. Negara ini negara apa? Silakan Pak. Dari kepolisian tolong minggir Pak. Nah, tolong minggir. Nanti dari jurusita yang membuka. Jurusita Pengadilan Negeri Pak Rubo. Silakan buka. Ya, oke, sudah. Pihak kepolisian aja mengamankan. Jangan melihat-lihat perusahaan Pak. Jangan dibiarkan ada perusahaan Pak. Ini keluar ke mana-mana. Sampainya pintu dibuka. Tidak mungkin juga saya boleh lihat anak. Makasih Pak. Bisa dijelaskan Pak? Jadi begini ya Bapak Ibu, eksekusi hari ini namanya eksekusi pengosongan atas pemberian barang hasil lelang. Jadi ketentuannya apabila ada orang yang dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan, dia melampirkan satu gross akte risalah lelang yang berisi irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dia juga mempunyai sertifikat hak milik yang berdasarkan risalah lelang itu dia telah mengubah namanya menjadi ke nama pemilik pemohon. Kemudian dia juga melampirkan bukti pelunasan barang hasil lelang itu, maka boleh dia datang ke ketua pengadilan minta agar dia sebagai pembeli lelang dengan gross risalah lelang tadi itu yang dipersamakan dengan putusan yang telah BHT itu, yang mempunyai nilai eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan itu, bermohon kepada ketua agar barang lelang yang telah dia beli itu minta kepada ketua agar dikosongkan. Jadi tadi ini namanya eksekusi pengosongan atas pembelian barang hasil lelang. Semua barang, orang dan barang yang ada di dalam objek risalah lelang itu dikosongkan berdasarkan penetapan ketua. Itulah yang hari ini kami lakukan. Izin Pak, kalau yang pemenang lelangnya, pembelinya? Oh, pembelinya itu atas nama Haja Profesor Dr. Nilawati ya. Kemudian termohon lelang itu atas nama Haja Nunu. Tahun berapa Pak di lelang? Saya kurang tahu ya, tapi saya lupa, nanti dicek aja. Yang penting itu sudah dimasukkan, kemudian Pak Ketua berdasarkan perintah eksekusi hari ini kami datang untuk melakukan eksekusi pengosongan atas pembelian barang hasil lelang. Kalau barang-barang ini Pak yang dikeluarkan tadi itu ya, kalau barang-barang ini kan seharusnya karena kemarin itu dari pihak pengadilan sebelum mengeksekusi sudah melakukan teguran unmanning kepada termohon itu agar dalam 8 hari dia mengeluarkan sendiri barang eksekusi itu dari objek eksekusi. Nah, setelah 8 hari itu maka kami secara hukum boleh sudah mengajukan eksekusi pengosongan. Dikemanakan tadi barangnya Pak? Ya. Barangnya dikemanakan? Barangnya itu kami tampung di sana, ada gudang penampungan di Galapuang itu dekat dari sini. Jadi memang kalau statusnya itu kan harusnya memang termohon sendiri yang mengeluarkan, tapi karena termohon sendiri tidak mengeluarkan, jadi kami berikan tempat penampungan barang sementara agar nanti termohon bisa mengambil di tempat penampungan yang sudah kami siapkan itu. Jadi ini kan harusnya memang dari termohon yang mengeluarkan sendiri, tapi kami mempunyai kebijakan daripada barang-barang termohon ini terlantar di luar, rusak jadi kami berikan kepada termohon, kami berikan tempat penampungan
Ya, saya kira begitu. Untuk memastikan Pak, termohon ini mengatakan bahwa tidak pernah ada peringatan terkait pengosongan, bagaimana Pak? Peringatan apa ini Pak? Peringatan ada dalam bentuk surat atau apapun itu. Peringatan itu yang paling pokok dalam eksekusi itu adalah teguran atau unmanning Pak. Itu sudah kami lakukan sebelum perintah pelaksanaan eksekusi ini dilakukan. Pak, informasinya klaimnya dia bahwa mereka masih berproses hukum. Oh itu Pak? memang di dalam perkara ini memang ada gugatan yang diajukan oleh termohon eksekusi. Jadi pada waktu dia lakukan teguran unmanning itu, termohon eksekusi mengajukan gugatan ke pengadilan dengan melibatkan pemohon eksekusi yang mengajukan ya gugatan tadi ke pengadilan Pak ya. Termohon mengajukan sebagai turut tergugat. Nah, memang itu perkara pada waktu teguran unmanning itu pemohon eksekusi ini minta kepada Pak Ketua agar nanti setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap baru dieksekusi. Tapi itu namanya kan permohonan. Permohonan Pak ya. Yang menentukan itu kan Pak Ketua. Perintah eksekusi itu ada kewenangan Pak Ketua. Jadi Pak Ketua pada waktu unmanning itu dia menyatakan bahwa oke lah, nanti kami tangguhkan dahulu sampai adanya putusan tingkat pertama. Itu termuat dalam berita acara unmanning. Ada. Unmanning itu pada waktu itu dihadiri oleh termohon, dihadiri kuasanya. Kami punya berita acara, punya foto, punya tanda tangan daftar hadir bahwa dia hadir pada saat itu. Jadi sudah cukup ya? Ada 2 sertifikat yang diperingatkan kemarin. Oh itu mungkin yang jelas yang kami itu sertifikat itu mungkin saya tidak terlalu bisa tanggapi ya karena tapi yang menjadi pokok itu adalah risalah ledan dan sertifikat yang dia ajukan itu nanti kami lihat sertifikat yang mana. Tapi ini kami karena sudah ada perintah Pak, perintah eksekusi penetapan itu. Jadi kami sebagai panitera turun untuk melaksanakan eksekusi. Saya kira sudah cukup ya, Pak. Sudah cukup ya. Nama lengkap Pak. Oh iya, ini Pak. Amir Mahmud. Amir Mahmud. Ya. Bidang ya, Kasih. Oke, Sebagai apa? Jurusita Pak ya? Saya panitera Pak, panitera. Jadi kalau eksekusi itu dalam perkara perdata itu dilakukan oleh panitera atau jurusita. Oke, baik. Kalau dalam perkara pidana itu dilakukan oleh jaksa. Ketentuannya begitu. Baik. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.